What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Steven KW teman-teman ya. Ntar gue haus dulu guys. Gue haus banget minum. Enggak, ini bukan endorsan, nggak ada cerita gue haus, gue mau minum ini biar tidak haus, nggak ada gitu. Cuman haus aja biasa kok, bener. So guys, gue pengen bikin video langsung tadi sebenarnya, tapi kayak gue terlalu ngantuk gitu. Dan tuh jam 5 dan Liverpool kalah, jadi kayak bisa lah ya dipending sebentar gitu kan. Kalau menang tuh semangat gitu, tapi kalau kalah kayak entaran bisa deh, kan sudah pagi jam 5-an lebih gitu, masa bikin video gitu. Jadi ya akhirnya sekarang gue sudah bangun dan gue pengen curhat-curhat di sini ya kan, membahas tentang pertandingan tersebut gitu. Gue emosi, kasihan, sedih juga gitu, tapi juga lucu at the same time gitu. We played at Anfield and we got no fucking shot on target, not even one. Are you fucking kidding me? Kemarin kita habis lawan Leicester, kita hajar mereka habis-habisan di tempat yang sama. Sekarang lawan tim yang berbeda, di otak-atik dikit hancur lebur bapak ya kan. Itu tadi adalah sebuah percontohan bahwa kita tidak memiliki kedalaman squad yang cukup. Kayak bahkan bukan ngomong kata cukup, standar aja enggak gitu loh. Maksudnya kalau kedalaman squad cuma ngomong tentang quantity orang, ya itu anjing gitu kan maksudnya. Tapi ini ngomong tentang kualitas gitu, kayak men, bahkan nggak ada di standar kualitasnya Liverpool yang kayak gitu. Ada beberapa yang pengen gue sorotin secara individual gitu ya, pemainnya gitu yang gue bilang ini kurang nih gitu menurut gue gitu. Tapi sebenarnya overall dari pertandingan tadi kita bisa ngelihat sebuah display bahwa we are simply kalah secara intensitas. Kita tidak bisa mengimbangi intensitas yang dikasih sama Atalanta. Lu gila, Atalanta itu they're playing pakai semua yang dia punya gitu kan, karena ini pertandingan penting banget. Kalau dia kalah tadi gitu, itu semakin memperkecil peluang dia lolos gitu. Dan dia untungnya menang karena dia tahu Ajax pasti menang lawan Michelin, dan faktanya memang menang 3-1 gitu. Jadi untung dia menang di Anfield 2-0. Congrats buat Atalanta obviously. Tapi karena desire yang begitu besar untuk menang dan lolos gitu, menjaga harapan lolos tetap ada gitu, itu bikin mainnya dia tuh kayak orang gila pak gitu. Lu sepanjang pertandingan lihat dia tidak berhenti ngepress Liverpool. Kapan Liverpool dapat bola langsung dicari. Kapan Liverpool dapat bola langsung dicari. Dia bukan tipikal yang ngepressnya main high press gitu, enggak, tapi bener-bener kayak marking man to man-nya tuh kayak disiplin gitu loh. Begitu ada yang dapat bola langsung tutup, begitu ada yang bola langsung tutup. Lu bisa lihat dia ngematiin dua sayapnya Liverpool gitu, dua fullbacknya Liverpool. Neco Williams sama Tsimikas itu biasanya nyawanya Liverpool tuh dari fullbacknya, biasanya dari kanan kiri itu kan, itu bener-bener dihabisin, ditutup langsung habis, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Neco Williams tuh dihajar-hajarin pak, dia bener-bener kasihan banget gitu main tadi. Terus habis itu di saat mereka tidak membawa bola, Atalanta nggak bawa bola, Atalanta ngepressin Liverpool habis-habisan gitu. Ketika Liverpool dapat bola, dioper ke misalkan ke siapa, ke Milner, langsung Milnernya dipres, dioper lagi ke siapa, langsung dipres lagi gitu. Ketika mereka dapat bola, mereka bermain dengan sangat amat bagus gitu. Lu harus akuin mainnya bagus banget gitu. Bagus itu gue bilang dalam nggak yang sampai luar biasa gimana aja, enggak gitu. Cuman maksudnya mereka itu main somehow hari ini mereka main tuh akurasi passingnya bagus gitu, dan passing one to touch-nya mereka tuh sampai dengan baik gitu. Dan ya tadi gol pertama tuh cuma menunggu waktu aja sih, karena gue udah ngelihat maksudnya kayak ini kalau mainnya gini terus gitu, dengan kita under pressure terus, kita pasti kebobolan sih. Di satu waktu kita bakal kebobolan, dan bener kita kebobolan lewat crossing gitu. 2 kali sebenarnya kita kebobolan lewat crossing gitu. Dan menurut gue 2 gol yang sangat bagus dari Atalanta. Dan ya itu adalah bentuk display dari kalahnya intensitas, kalahnya kualitas. Dan ya apa ya, hari ini tuh kayak nggak ada gitu harinya buat Liverpool. Lu bisa lihat berapa turnover, kalau lu ngerti, lu lihat lagi pertandingannya atau highlightnya, berapa kali Liverpool itu bawa bola terus entah salah oper, entah kerebut, entah di tackling apa gimana, pokoknya bolanya tuh hilang terus. Kalau di basket itu tuh kita sebutnya dengan turnover gitu. Jadi ketika lu bawa possession, lu punya ball possession gitu, terus habis itu
jadi posisi balik lu keserang, itu turnover. Berapa banyak turnover yang terjadi sama Liverpool hari ini? Banyak, dan gue pertama tuh gue ngitung lama-lama hancur pak. Udah gue nggak mau hitung lagi karena terlalu banyak turnover yang lakuin. Entah yang salah oper, entah yang terlalu banyak utak-atik, kelamaan nggak ngoper-ngoper, dribbling, bla bla bla. Jadi kayak ya udah, emang bukan harinya Liverpool aja, kayak segalanya it goes soft gitu, kayak nggak ada gitu hari ini buat Liverpool. Tapi di balik itu semua gitu ya, apakah ini salah Klopp atau salah pemainnya sendiri atau gimana? Gue nggak bisa bilang sih. Kayaknya salahnya Klopp adalah beberapa pemain yang tidak fit. Secara fit itu kita ngomong cocok ya, tidak fit dengan sistem yang dipakai oleh Klopp. Contohnya siapa? Origi menurut gue. Apakah Origi tadi mainnya sampah? Tentu saja sampah sekali ya kan, kita semua tahu. Tapi apakah itu murni salah Origi? Debatable, bisa iya bisa enggak. Kenapa bisa iya bisa enggak? Di satu sisi yang menjalani Origi. Jadi kalau seandainya ada bola jaraknya 2 meter dari dia di bawah pemain Atalanta, kalau dia mau lari dia bisa ngerebut, ada chance buat ngerebut. Tapi kalau dia nggak lari ya nggak kerebut. Otomatis yang di set Originya sendiri. Walaupun Klopp sudah nyuruh lu berdirinya di sana, dia lakuin. Tapi kalau dia nggak ngejar, tetap dia nggak dapet bolanya. Jadi ya, di bagian itu Origi bertanggung jawab gitu. Tapi di sisi yang lain, Klopp bertanggung jawab untuk menaruh Origi di posisi tersebut, untuk memainkan Origi dengan role tertentu, dengan specific role gitu kan. Dan yang selama ini gue lihat gitu, Origi itu memang bagusnya ketika dia dimainin di front three itu, di posisinya mana, depan kiri gitu, lebih hidup gitu. Gue nggak bisa bilang dia yang bagus gimana ya, lebih hidup, dia dikasih bola, dapat space, dia bisa dribbling, dia bisa cut masuk ke dalam segala macam. Buka ruang buat teman dan segala macam. Itu komponen Origi yang selama ini gue lihat di sana sih gitu. Dulu juga wondering gitu, kenapa sih dia pemain punya postur lumayan gede juga, kenapa nggak ditaruh di tengah jadi target man. Hari ini kita lihat sama-sama nggak bisa gitu, ternyata nggak jalan gitu. Kalau dia ditaruh jadi sebagai target man gitu. Nah tapi kan lucu juga, sekarang Origi ditaruh di sana gitu. Apakah terus kalau lu udah taruh sana, gue nggak bisa bos, gue nggak bisa taruh di sini, bukan tipikal gue. Masa lu nggak berusaha dong gitu. Tapi apakah tadi usaha itu sudah terbilang cukup dengan dikatakan sebuah usaha? Ya juga debatable lagi, nggak bisa ngomong gitu kan. Jadi makanya posisinya Origi jelas nilainya pasti sampah 1 kali ya, jelek banget gitu. Tapi apakah Origi murni salahnya dia, gue juga nggak tahu. Mungkin positioningnya yang salah gitu. Terus habis itu kalau secara individual lagi di belakang itu Rhys Williams gol kedua kayaknya kalau nggak salah. Gol pertama gue lupa, pokoknya ada gol yang dimana Rhys Williamsnya tuh hilang pak. Gue lihat lagi, anjing nih harusnya yang jaga Rhys Williamsnya tapi hilang nih orang. Gol kedua ya, gue ingat gol kedua itu kan dia diumpan, terus habis itu sundulannya langsung di first time gitu kan sama Gosens kan. Nah Gosens ini nggak dijaga sama si Rhys Williams. Kemana nih orang, si anjing nih kemana gitu. Gue pusing juga gitu. Di gol pertama itu salahnya si Mikas Costa, karena ya dibilang salah tuh ada unsur salah, nggak murni salah gitu. Ada unsur kesalahan dari si Mikas karena dia tidak cover dengan baik gitu. Jadi kembali lagi, perubahan pemain pelapis itu membuat kita harus membayar dengan sangat mahal. 2 pertandingan lagi untuk memastikan kita lolos gitu ya. Ya gue nggak tahu sih. Dan Klopp bilang di post match conference-nya gitu, ya dia mengakui bahwa perubahan ini ternyata sifatnya kan memang gambling kan, bisa berakhir dengan baik, bisa berakhir dengan tidak baik gitu. Dan Klopp bilang ya ternyata hari ini nggak berakhir dengan baik gitu, dan gue tahu akan hal tersebut. Maksudnya selalu ada resiko untuk tidak berakhir dengan baik gitu. Dan apakah hal itu membuat gue nggak akan melakukan rotasi kayak gini lagi? No. Dia bakal ngelakuin lagi 100%, dia bakal ngelakuin rotasi lagi gitu. Jadi dia nggak terus tiba-tiba langsung kayak udah mulai sekarang kita pakai starting 11 terus yang itu terus gitu. Enggak. Jadi akan terus otak-atik gitu, perbaiki tim segala macam gitu. Karena sebenarnya kalau mau dilihat di babak kedua, setelah babak pertama selesai, itu di babak kedua mulai membaik permainan Liverpool. Dalam artian membaik itu kita sedikit lebih menang ball possession gitu. Kalau lu mau menang minimal lu bukan kosen bola dulu gitu maksudnya. Tapi ya gimana ya,
dibilang menguasai bola itu cukup, tidak cukup karena kita tidak create too many chances gitu. Karena nggak ada banyak, kalau cuma dioper kanan kiri doang, tapi nggak ada satu yang cutback, nggak ada yang melakukan doing the creative thingnya gitu, itu susah gitu. Even ketika dimasukin Bobby Firmino, Jota dan segala macam gitu ya, nggak bisa, kayak telat gitu. Karena maksudnya lu nggak bisa mengharapkan 4 pemain senior tim, first team langsung tiba-tiba langsung nyetel dan langsung change the whole game gitu, nggak bisa. Mereka juga manusia biasa yang maksudnya mereka butuh pemanasan, butuh dipanasin. They have to get into the game gitu loh, maksudnya mereka harus tahu into the game dulu gimana sih bla bla blanya gitu. Nggak bisa langsung kayak masuk langsung bagus gitu kan, nggak gitu konsepnya. Bukan kayak lu modifikasi mobil lu pengen tambah kenceng, lu kasih nos, begitu lu pencet nosnya deng hilang gitu, nggak gitu konsepnya dia itu. Jadi ya memang butuh adaptasi gitu, dan kayaknya cukup telat. Pergantian pemainnya nggak telat. Gua bagusnya itu pergantian pemainnya nggak telat, tapi ya bagian itunya tuh agak bermasalah gitu. Bagian ya memang timnya aja kurang gitu. Timnya secara starting 11 kurang. Jadi hari ini memang murni jawabannya adalah perubahan squad yang mengakibatkan kita dihajar gitu. Perubahan squad yang mengakibatkan kita dihajar malam hari ini. Skornya mungkin cuma 2-0, tapi secara permainan kita hancur banget gitu. Gua ngakuin Atalanta hari ini the better team gitu. Dan ya semoga kedepannya gitu. Ini ada sisa 2 pertandingan lagi. Kita bakal lawan Ajax dan kita lawan Michelin gitu. Kalau gua sih pede kita pasti lolos tetap gitu. Cuman ya kita udah mulai harus lebih fokus lagi, nggak bisa semau-maunya sendiri. Karena setiap kekalahan itu walaupun kayak gini, kita tetap bisa lolos gitu. Jadi ini just forget it gitu, it's just game gitu, a game to forget gitu. Nggak gitu dong maksudnya, tapi kalah, defeat still defeat gitu. Itu akan mempengaruhi mental untuk main di akhir pekan nanti. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi secara keseluruhan gitu. Maksudnya mereka bisa cepet-cepet move on, bisa cepet-cepet recovery gitu. Dan nilai positif yang tadi adalah nggak ada yang cedera sih kalau nggak salah ya. Seingat gue bangun juga gue lihat nggak ada yang cedera. Ya hopefully itu bisa jadi pertanda yang bagus gitu. Kalah oke lah nggak apa-apa, tapi jangan ada yang cedera pak gitu kan. Itu penting banget gitu. Ada beberapa pemain tadi jatuh, tapi mudah-mudahan not real thing gitu. Mungkin itu aja sementara ya teman-teman ya. Gue sudah cukup puas dengan menceritakan isi hati gue kira-kira gimana gitu menurut gue tadi pertandingannya itu. Soalnya yang jelas gue pertama nungguin 10 menit pertama dominasi, 15 menit pertama didominasi, sampai satu babak didominasi terus. Ya udah gampang ngomongnya, kita didominasi satu babak gitu. Ya mungkin sementara gitu dulu videonya. Terima kasih teman-teman. Kalau lu pengen ngecek bener previewnya sesuai dengan omongan gua, starting line up-nya lu bisa cek aja di video sebelumnya gitu ya. Jangan lupa teman-teman yang suka Liverpool kan boleh ikut subscribe di channel ini gitu, karena kita bakalan bahas more content about Liverpool, gak cuman preview dan review doang gitu. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komen di bawah menurut kalian yang ampas banget siapa hari ini ya. Share ke teman kalian yang suka Liverpool, ajak mereka untuk boleh gabung bareng-bareng di channel ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Stephen KW, bye bye.